Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم أما بعد. Umat al-Islam, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya di dalam hidup ini ada hal yang sangat penting yang harus kita ketahui. 3 pokok landasan utama yang harus diketahui dan dipelajari oleh semua kaum muslimin dan muslimat di atas muka bumi ini. Apa 3 dasar atau pondasi tersebut? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membuat sebuah kitab yang menjelaskan tentang 3 pokok landasan utama, yang mana kitab tersebut sangat masyhur yang kita kenal dengan Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 pokok landasan utama. Beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail." Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wajib atas kita untuk mengetahui dan untuk berilmu tentang 4 perkara. Maka pertama kata beliau, al-ula al-ilmu. Pertama yang wajib kita ketahui, yang wajib kita cari, yang wajib kita tuntut adalah al-ilmu. Apa itu ilmu? Beliau menjelaskan ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu yang beliau maksud di sini adalah yaitu mengenal Allah. Kemudian yang kedua, ilmu mengenal nabinya. Kemudian yang ketiga, ilmu bagaimana mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. 3 pokok landasan ini, inilah yang kelak di alam kubur nanti kita akan ditanya tentang 3 perkara ini, yaitu man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penting untuk kita berbicara tentang 3 pokok landasan utama yang harus kita ketahui semua. Pertama adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Umat al-Islam, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib atas kita mengenal dengan mengetahui Rabb kita, yaitu kita menerima, kita tunduk dan taat kepada Allah, melaksanakan segala apa yang disyariatkan, yang telah diwajibkan kepada kita semua. Maka oleh karena itu, kita harus mengenal Allah, baik mengenal zatnya, mengenal sifat-sifat Allah, baik mengenal tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu al-ayah asy-syar'iyyah fil Qur'ani was sunnah maupun al-ayat al-kauniyah. Baik tata cara kita mengenal Allah, yaitu dengan cara mengetahui, membaca dan menelaah ayat-ayat yang syar'iyah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baca dan pelajari dan telaah, maka insya Allah kita lebih mampu untuk mengenal Rabb kita. Kemudian, kenalilah Allah dengan cara melihat al-ayat al-kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu dengan kauniyah, dengan alam semesta yang Allah ciptakan ini. Bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan gunung, menciptakan sungai yang begitu mengalir deras airnya, dan menciptakan manusia, makhluk-makhluk yang lainnya. Umat al-Islam, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian sendiri, tidakkah kalian menelaah, tidakkah kalian melihat pada diri kalian sendiri bagaimana kebesaran dan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah menciptakan tangan, menciptakan kepala,
menciptakan tubuh kita yang begitu sempurna, menciptakan hati, jantung, limpa dan yang lainnya, maka tidakkah kita lihat bagaimana kemampuan dan keagungan kudrah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kenali Allah, kita kenali Tuhan kita, sehingga kita lebih khusyuk di dalam beribadah, sehingga kita lebih mampu untuk menjadi abdullah, menjadi hamba Allah yang betul-betul taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummatal Islam. Kemudian yang kedua adalah wa ma'rifatu nabiyhi, yaitu mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengenal Nabi maksudnya adalah yaitu kita harus menerima apa yang telah diajarkan, apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ikuti, ittiba', kita taat dan kita tunduk dan berhukum dengan hukum yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Maka umat al-Islam tidak akan beriman seseorang sehingga ia mengikuti atau berhukum dengan hukum syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jika kalian berbeda pendapat dan berselisih dalam sesuatu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasulnya, yaitu kepada sunnah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, dan itulah sebaik-baik, itulah yang lebih mulia bagi kalian, lebih utama bagi kalian, dan itulah akibat sebaik-baik akibat bagi kalian. Ummat al-Islam, maka mari kita kenali Nabi kita yang mulia, kita pelajari, kita baca sirah beliau, kita kenali beliau, sehingga betul-betul kita lebih taat, ittiba', mengikuti dan tunduk dan berhukum dengan apa yang beliau ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Ummat al-Islam, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah mereka takut ketika mereka menyelisih perintah Nabi, tidak mau melaksanakan perintah Nabi. Hendaklah mereka takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang sangat pedih. Ummat al-Islam, oleh karena itu marilah kita kenali Nabi kita, sehingga kita mampu untuk ittiba', mengikuti sunnah-sunnah syariat dan ajaran yang beliau bawa dan beliau ajarkan kepada umat manusia. Ummat al-Islam, kemudian pondasi yang ketiga yang harus kita ketahui, yang harus kita miliki sebagai umat Islam adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ummat al-Islam, ini adalah yang fondasi yang sangat penting yang harus kita miliki, yaitu kita harus mengenal agama Islam. Apa itu Islam dan bagaimana dalil-dalilnya dan bagaimana ajaran-ajaran yang terkandung di dalam agama Islam. Ummat al-Islam, ketahuilah bahwa al-Islam huwa al-istislam. Islam yaitu al-istislamu, betul-betul menerima dengan lapang dada apa-apa yang diajarkan, yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya. Agama ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita terima dan kita amalkan dengan sebenar-benarnya, karena agama Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang mulia, agama yang benar yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain melainkan hanya agama Islam. Oleh karena itu, kenali agama Islam, karena agama Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengharap selain daripada agama Islam,
barang siapa yang mencari keridhaan, mencari pahala selain daripada agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amal ibadahnya, tidak akan diterima perbuatannya oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang ini dia merupakan orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Ummatal Islam, maka oleh karena itu 3 pokok landasan utama ini harus kita miliki, harus kita pelajari. Jangan sampai 3 hal ini tidak kita ketahui. Karena dengan tidak mengetahui 3 hal ini, maka sungguh kemurnian tauhid kita, kemurnian ittiba' kita, kemurnian agama Islam kita tidak akan dijamin, atau bahkan tidak murni, bahkan terjerumus kepada kesyirikan, akan mudah terjerumus kepada kebid'ahan dan kepada khurafat, takhayul dan yang lainnya. Maka ummatal Islam, mari jaga dan pelajari 3 pokok landasan utama ini. Ini wajib kita pelajari supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulnya dan mengamalkan syariat-syariat Islam yang diajarkan di dalam agama Islam. Karena 3 hal ini pula yang akan ditanya kelak di alam barzah nanti. Semoga kita semua mampu mengenal Allah, mampu mengenal Rasul kita, dan mampu mengenal agama kita beserta dalil-dalilnya, sehingga sempurna kehambaan kita, sempurna kita sebagai umat Rasul, sempurna keislaman kita sebagai muslim yang sejati, sehingga dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita dan akan memasukkan kita ke dalam jannahnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ini saya yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termotivasi untuk terus belajar dan terus meningkatkan takwa kita kepada Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.